Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, tetap semangat. Kita akan mempelajari materi hari ini yaitu Nutri Survei. Jadi silakan mengikuti langkah-langkah perkuliahan hari ini. Dari mulai kita pengenalan menu yaitu file, edit, calculation, food extract, dan help. Nah, di sini bahan makanan yang akan kalian tambahkan untuk kalian analisis dan hasil analisisnya bisa kalian lihat di total analisis dari mulai energi sampai dengan zinc. Tapi di sini akan bisa tidak kau menambahkan selain zat gizi yang tersedia di sini? Bisa ya, tapi kita satu-satu terlebih dahulu. Dari mulai kita menu food. Nah, dari mulai menu food ini yang paling penting kalian pelajari adalah modify food database, include more food from other database, dan save food record as receipt. Pertama kali kita akan mempelajari modify food database. Nah, di modify food database ini kalian bisa menambahi bahan makanan yang tidak ada nutri survei. Misalnya ada merek-merek tertentu, mie instan gitu ya. Kita akan memasukkan coba mie instan rasa ayam bawang. Nah, mungkin kesukaan teman-teman nih. Jangan lupa add food terlebih dahulu. Nah, silahkan dituliskan mie instan rasa ayam bawang. Ingat ya, di Nutri Survei ini untuk jumlah per moules-nya gitu satuannya sama seperti KPI yaitu per 100 gram. Padahal di Indomie sendiri itu nilainya adalah 65 gram gitu ya. Jadi ingat per gramnya nanti tinggal dimasukkan saja. Nah, untuk kilokalorinya karena di sini ada kilojoule berarti di mie instan rasa ayam bawang itu ada kalorinya ya kan. Ada 300 kilokalori per satu bungkusnya 65 gram. Kita ubah dulu ke kilojoule mendapatkan hasil 1255 kilojoule. Terus nilai proteinnya itu 6 gram, kalian masukkan 6 gram. Terus kalian masukkan lemaknya itu ada 13 gram. 13 gram, karbohidratnya itu 40 gram. 40 gram. Coba kita lihat di sini nilai natriumnya atau sodiumnya itu 1320 mg ya. Kita save yaitu kita okekan. Tersimpan data tambahan makanan. Coba kita cek sebelumnya. Mie instan. Mie instan rasa ayam bawang 300 kalori. Nah, karena kita tahu jumlahnya itu per coba ya per 100 gram itu dia 300 kalori. Kalau kita 65 gram padahal satu bungkusnya itu 65 gram kan. Nah, itu nilainya 195 kalori. Karena memang kita tahu bahwa di bungkusan itu memang 65 gram, tapi di Nutrisurvey itu per 100 gram, kita tulis saja 100 gram. Ini ya. Oke, terus untuk yang lainnya, sekarang kita masuk ke data include more food from other database. Include more food from other database ini karena kalian sebenarnya harusnya mendownload Indo FTA yaitu database bahan makanan yang akan diidentifikasi oleh Nutri Survei bahan makanan Indonesia ya. Jadi harus download dulu. Kok Bu, saya nggak ada nih bahasa ininya Indonesianya. Kok di sini nggak ada
bihun ya Bu, kemiri, tepung gitu kan, karena kalian belum ada Indo FTA-nya, database yang bahan makanan Indonesia, jadi harus ada Indo FTA dulu. Oke, kita lihat ya database-nya yang ada di sini. Nah, di sini kemiri, bihun gitu ya, kentang, tepung gaplek, semuanya sudah bahan makanan Indonesia. Save and close, sudah selesai ya semuanya ya. Setelah kita mempelajari modify food database, include more food from other database, kita akan mempelajari save food record as receipt. Nah, di sini untuk save food record as receipt, kita membuat resep baru atau jenis makanan baru yang tidak ada di Nutrisurvey. Misalnya kan ada di kita itu coba kecil pecel. Tidak ada kan? Nah, pecel ini apa saja bahan makanannya kita tulis di sini untuk membuat resep baru. Sudah aktif ya kan Nutrisurvey-nya. Jadi kita untuk pecel bahan makanan itu kacang ya, kacang kacang tanah gitu, kacang tanah tanpa kulit. Itu kita buat 100 gram, terus kita tambahkan lagi gula ya, gula aren 30 gram, terus sayur-sayurnya misalnya ada kacang panjang itu kita 100 gram, terus ada sayur bayam itu 50 gram, terus ternyata pakai telur juga untuk pecel kita atau tidak. Nah, itu apa saja bahannya silahkan dimasukkan, baru nanti klik food, save food, record as receipt. Namanya apa? Pecel ala Erni misalnya, seperti itu. Oke, database sudah tersimpan. Coba kita klik yang baru, kita keluarkan dulu. Coba kita klik tadi ya, pecel ala Erni, ada kan per 100 gram 256 kilokalori. Nah, setelah kita mempelajari bagian menu food, yaitu modified food database, include more food from other database, dan save food record as receipt, kita akan mempelajari menu lainnya. Sekarang kita akan menu berikutnya, yaitu extra. Di sini ada yang harus kita benar-benar pelajari adalah choose nutrient dan modification of nutrient description. Choose nutrient ini kita akan memilih zat gizi yang akan dianalisis atau ditampilkan, atau merubah zat gizi yang tidak perlu kita cetak, misalnya tidak perlu dilaporkan. Ya, oke. Klik extract, klik choose nutrient. Nah, di sini kan sudah ada energi, air, protein, lemak gitu, terus sampai dengan zinc. Alkohol kita ingin keluarkan, tinggal di drag saja, kita tidak butuh alkohol. Terus kita butuhnya misalnya vitamin B12 gitu ya, tinggal kita tarik saja. Setelah itu oke. Nah, di sini tidak ada alkohol lagi kan, ada vitamin B12. Itu untuk memilih zat gizi. Nah, sekarang kita ke menu lainnya. Sekarang kita ke extract, ke modification of nutrient description,
Jadi silahkan dilihat deskripsi dari zat gizi tersebut dari mulai unitnya juga. Nanti kalian bisa klik heading juga. Heading ini merupakan, kalau misalnya kita recall ada makan pagi, selingan, nah kita bisa membuat headingnya per bahan makanan di sarapan pagi, terus di selingan, dan lainnya. Terus ini ada aktivitas fisiknya, pengeluarannya, terus nanti bisa lihat food for the physical supply. Oke, tidak ada perubahan. Nah, kalau untuk heading tadi pemakaiannya, kalian bisa klik menu di atas yang headings. Misalnya kita sarapan pagi. Sarapan pagi kita klik nasi goreng. Biasanya nasi goreng sebenarnya sudah ada, tapi bukan biasanya ya. Saya malah menyarankan atau mewajibkan mahasiswa untuk menulis isi dari nasi goreng itu apa saja gitu. Jangan hanya nasi goreng terus 100 gram karena ada di Nutrisurvey, tapi ditulis aja nasi goreng itu apa saja isinya. Misalnya ada nasi, terus pakai telur, terus pakai ikan teri misalnya ya, ikan teri, ada sayurnya juga. Sayurnya itu kita wortel di sini nggak ada Bu, bisa kita catfish 15 gram. Terus ada apa lagi? Oh, minyaknya kita minyak kelapa sawit itu kita 5 gram. Nah, sudah nasi goreng semuanya sudah kita list. Terus kita makan apa lagi gitu ya. Kita mau, ternyata sarapannya tidak hanya nasi goreng, ada susu. Susunya susu segar, yaitu 100 gram. Oke, sudah selesai sarapan pagi kita. Nah, jangan lupa untuk menyimpan file nama kita. Misalnya ini Erni 1, karena recall-nya tidak hanya 1 hari, ada 3 hari misalnya, atau memang kita membuat menu untuk seseorang. Nah, jangan lupa simpan. Di sini kan kita sudah ada nasi gorengnya apa saja ya, menunya ya. Terus susu segar bagian sini. Kalau kita ingin memasukkannya bagian 45 ini, kalian tinggal klik insert empty line. Nah, tinggal masukin daging ayam. Daging ayam misalnya 20 gram. Sudah selesai seperti itu. Oke, kita masuk sekarang ke calculation, yaitu kebutuhan energi. Misalnya Tuan X usia 45 tahun, jangan lupa apakah male atau female gitu ya. Nah, kita klik male, terus dengan usia 45 tahun, tinggi badannya 160, berat badannya 60, dengan pekerjaannya berat. Ternyata untuk BMR-nya, basal metabolisme rate-nya itu 1404, karena ada tambahan aktivitasnya berat, yaitu ditambah 1153, kebutuhannya 2597 kilokalori. IMT-nya itu dilihat juga nanti, kalau misalnya kita menurut Kemenkes IMT-nya berapa standar normalnya. Nah, di sini memakai standar 22 sampai 27, kalau masih tergolong normal, akan tetapi rekomendasinya adalah 24 IMT-nya. Nah, untuk 24 ini asupan
ini sebenarnya kita butuhkan yaitu 2635 kilokalori untuk rekomendasinya ya untuk normal IMT. Ternyata si Tuan X ini membutuhkan IMT tersebut atau menginginkan IMT tersebut di 24. Jadi bagaimana cara kita untuk mengkonsulkan si Tuan X ini? Meningkatkan berat badan bisa lihat weight gain diagram, dan menurunkan berat badan bisa weight reduction diagram. Terus kita coba untuk berat badannya berapa kilo untuk mencapai IMT 24. Ternyata untuk mencapai 24 IMT tersebut, si Tuan X ini membutuhkan energi 2600-an ya. Jadi kita lihat diagramnya skenario si Tuan X tersebut. Nah, untuk meningkatkan berat badan, Tuan X ini membutuhkan jumlah asupan yaitu antara 3100 atau 3600 dari kebutuhan 2600 tadi. Nah, waktu yang dibutuhkan mungkin untuk mencapai berat badan 62 kg tersebut, dietnya untuk mencapainya itu berbeda-beda pencapaiannya itu gitu ya. Bisa kita butuh lebih dari 3 minggu gitu untuk meningkatkan berat badan. Kita lihat standar diet saja, jangan kita bisa meningkatkan drastis atau menurunkan drastis ya kan. Terus untuk menurunkan berat badan, misalnya si Tuan X ini ingin menurunkan berat badannya, lihat saja diagram untuk penurunan berat badan, atau menurut saya sendiri kita sudah belajar dietetika obesitas, jadi pengurangan bisa 500 sampai 1000 kilokalori. Nah, ini untuk kebutuhan energi. Oke. Sekarang kita ke menu calculation lainnya di print out of the current food record. Jadi analisis of the recordnya itu seperti apa. Sekarang kita ke menu lainnya yaitu calculation print out of current of sekarang kita ke menu berikutnya yaitu calculation print out of the current food record. Nah, print out the current food record ini nanti kita akan melihat bahan makanan kita, terus analisisnya. Coba kita buka file yang kita simpan tadi, yaitu RMI 1 ya. Oke, nah kita ingin melihat analisisnya ya, bisa kalian klik print atau klik print out of the current food record. Coba kita klik print out of the current food record. Nah, di sini terlihat bahwa makan paginya Nyonya Erni ya, untuk sarapan paginya itu ada nasi goreng sama susu segar. Total energinya yaitu 408,6 kilokalori. Nilai karbohidratnya 34,7 gram. Nah, ini adalah hasil dari zat gizinya ya, dari mulai energi sampai dengan vitamin B12. Selanjutnya, kalau kalian tidak mengklik print out of the current food record, kalian bisa mengklik langsung ke print. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Energinya, terus zat gizi yang ada gitu ya. Oke. Nah, di sini kita akan menambahkan misalnya makan siang ya. Makan siangnya biar cepat, nasi liwet 100 gram. Terus makan malamnya itu
nasi soto 100 gram. Ini adalah recall hari pertama Erni. Kita buat baru untuk recall berikutnya. Buat file Erni 2. Misalnya di sini soto ayam 100 gram, terus makan malamnya terus di sini makan pakainya soto ayam, terus kita klik lagi feeding, yaitu makan siangnya nasi lunak dan kangkung misalnya ya. Terus makan malamnya ini tidak ada selingan, ini kita hanya percobaan ya. Nasi uduk 100 gram. Ini recall hari kedua. Terus kita buat file lagi recall hari ketiga. Nasi tim wortel kentang 100 gram, terus makan siangnya kita nasi tim daging 100 gram misalnya ya. Terus kita ke makan malamnya bubur nasi campur 100 gram. Oke. Ini hari ke-3 Erni 3. Kita sudah punya file recall hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Sekarang kita ingin menganalisis hari tersebut, analisis energinya ya, dari hari pertama, kedua, dan hari ketiga. Berarti yang harus kita lakukan adalah analysis of several food record. Tinggal blok saja RT 1, 2, 3. Jangan lupa klik tag. Setelah itu kalian bisa okekan. Nah, hasilnya ya, untuk rata-rata hari pertama, hari kedua, hari ketiga, ternyata energi yang diasup itu hanya 418,9 kilokalori. Terus proteinnya hanya 15,6 gram, terus lemaknya 10,5 dan karbohidratnya 63,3 gram. Jadi kecil ya, karena memang tadi ini tidak makan selingan ya, hanya makan pagi, siang, dan malam. Oke, setelah itu kita total analisis sudah selesai. Untuk yang ketiga hari itu kita akan mempelajari menu yang lainnya. Untuk sorting the food record for nutrient content, ini kan kalian dilihat hari 1, 2, 3. Coba kita blok hari 1, 2, dan 3. Apa saja menu yang energi berkontribusi besar terhadap energi dan zat gizinya. Ya, misalnya nasi tim daging, nasi liwet, nasi putih, sampai dengan kontribusi ikan teri itu hanya sekitar 1%, seperti itu ya. Ini untuk 3 hasil recall kita, 3 hari hasil recall.
Nah, terus ada menu lagi. Oke, selanjutnya ada menu yang lainnya, yaitu calculation shopping list. Shopping list ini adalah kita ingin membuat daftar belanja dari list yang ada tadi, misalnya dari hari pertama, 2, dan 3. Terus kita bentuk Excel. Oke. Nah, nanti ada list ya programnya apa saja. Oke, ini menu yang shopping list. Di menu total analysis, percent, terus food analysis, meal analysis, terus ada nutrient content. Kalau misalnya mau di Excel kan langsung gitu ya, kalian tinggal klik and see nutrient content, terus tinggal print, nanti bentuknya Excel. Kalau misalnya ada kendala di Nutri surveinya, Bu, ternyata punya saya ini error, tidak bisa ke Word, tidak bisa ke Excel. Nah, silahkan cek Microsoft kalian itu ada di mana filenya. Nah, nanti tinggal kalian klik extras, ada options di sini. Nah, di sini ada program filenya, itu letaknya di mana. Kalau saya sendiri program filenya ada di Microsoft Office, di folder C, program file, Microsoft Office, Office 15. Atau ketika misalnya kalian sudah belum tahu di mana letaknya, coba ya, di reset, coba klik reset, nanti tinggal coba lagi kalian klik yang untuk print out-nya ya. Tinggal reset, terus klik nanti print out-nya, itu insya Allah akan terhubung dengan Word dan Excel kalian. Nah, di sini kita sudah melaksanakan tutorial dari Nutri Survey. Memang sesuai perjanjian kita kemarin juga, kalian merecall satu hari, 2 hari, 3 hari makanan kalian, terus ikuti langkah-langkah yang sudah saya lakukan. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.